Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kelas nikah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Ibnu Majah, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Siapa saja di antara kalian yang pagi harinya dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadihi, sehat jasadnya, indahu qutu yaumihi, dia punya bekal untuk hari ini saja, kata Rasulullah, faka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah dia memiliki dunia dan seisinya. Baik, sahabat-sahabat kelas nikah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana ataupun bahasa sederhananya adalah tentang segera atau tepatnya adalah bagaimana kita supaya menuju ke pernikahan. Ada 6 poin yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah saatnya menikah, tinggalkan pacaran. Kemudian yang kedua, motivasi dan niat untuk menikah. Yang ketiga, bagaimana hukum pernikahan dalam Islam. Kemudian bekal yang harus dimiliki oleh orang yang akan menikah, kriteria pasangan dan pencarian pasangan. Kemudian nanti terakhir adalah proses lanjutan, ta'aruf, khitbah, mahar dan lain sebagainya. Nah, kita bahas poin pertama adalah saatnya menikah, lupakan pacaran atau tinggalkan yang namanya pacaran. Kenapa ini harus dilakukan? Apa ruginya kita pacaran? Kalau kita berbicara tentang pacaran itu pertama boros waktu dan biaya. Jelas, orang yang pacaran pasti dari sisi waktu dan biaya dia akan boros. Kenapa? Ya dia akan menghabiskan waktu dengan si dia. Dia akan menghabiskan biaya dengan si dia. Padahal belum tentu dia akan menjadi pasangan kita semuanya. Kemudian yang kedua adalah dia bepergian dan berduaan dengan non mahram. Jelas ini melanggar syariat. Ya, karena ketika orang itu berduaan, ya, kan dalam sebuah hadis, jika ada 2 orang yang bukan mahram berdua, maka yang ketiganya syaitan. Maka ini adalah jelas dalam konteks kita berpacaran, maka pacaran itu sangat rugi buat kita semuanya. Yang ketiga, tentu ketika orang berpacaran akan berhias dan mempercantik diri untuk orang lain yang bukan mahramnya. Memang dalam sebuah hadis, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Tetapi keindahan ini ditampakkan buat orang yang memang bukan layak untuk ditampakkan. Kemudian berikutnya adalah angan-angan dan zina hati. Ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang sedang berpacaran itu. Angan-angannya dan naudzubillah min dzalik, angan-angannya adalah ujung-ujungnya kemaksiatan juga. Dan naudzubillah min dzalik juga adalah di situ muncul yang namanya zina hati. Ya, ini adalah sangat merugikan. Kemudian yang kelima adalah bersentuhan tangan dan aktivitas mendekati zina. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita di dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati zina. Ini kan mendekati saja tidak boleh. Nah, ketika orang melakukan pacaran, tentu ujung-ujungnya adalah ya dia namanya jalan berdua. Pasti ke depannya adalah akan bersentuhan tangan dan naudzubillah min dzalik pasti akan melakukan perbuatan yang lebih jauh dari itu. Maka ini adalah dilarang di dalam syariat. Kemudian yang keenam adalah tentu mengumbar pandangan dan hawa nafsu, dan terakhir adalah selalu belajar bohong. Gimana belajar bohong? Baik bohong kepada pasangan, pacarnya, atau bohong kepada keluarganya. Ini kan banyak kasus kaitan dengan bab ini. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir, ini ruginya pacaran. Kan namanya pacaran tidak akan semuanya mulus. Ketika dia putus, maka yang terjadi adalah sedih dan ujung-ujungnya adalah terjadi teror kaitan dengan bab ini. Sehingga kalau kita berbicara tentang pacaran ini, kesimpulannya adalah bahwa pacaran itu penuh dengan kebohongan dan kemaksiatan. Pacaran itu berdampak sistemik bagi individu dan masyarakat. Dan yang ketiga adalah pacaran itu bukan langkah menuju pernikahan. Kenapa? Karena setan itu ketika ada orang sedang pacaran, maka setan itu akan membuat angan-angan terus-menerus dalam sebuah hadis. Maka setan itu kalau ada orang pacaran, maka dia akan mempercantik, memperhias pacaran tersebut supaya orang tersebut tidak menjadi nikah. Sehingga inilah kerugiannya adalah ketika berpacaran. Dan yang terakhir adalah tidak ada definisi yang jelas tentang pacaran, apalagi ada yang mengatakan kita kan pacarannya Islami. Yang jelas tidak ada. Ya, kalau kita berbicara tentang pacaran, yang jelas pacaran itu positif. Positif apa? Pertama, membantu pacaran itu adalah positif zina. Minimal zina hati dan zina pandangan. Yang kedua, pacaran itu adalah positif dosa. Dan naudzubillah min dzalik, pacaran itu bisa mengakibatkan positif hamil jika orang tersebut terlalu kebablasan kaitan dengan bab ini. Sehingga akhwat dan ikhwat fillah rahimakumullah, teman-teman ya, kelas nikah AID yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kaitan dengan pacaran ini adalah langkah awal ketika kita mau menikah. Maka saatnya kita menikah,
jauhi yang namanya pacaran tersebut. Baik, sekarang pertanyaannya adalah poin kedua yang akan kita bahas. Kira-kira apa motivasi kita untuk menikah itu? Atau apa niatan kita untuk menikah? Renungkan sebuah hadis Nabi SAW, ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah nomor pertama. Termasuk juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Beliau juga menyebutkan hadis ini di hadis yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal kita tergantung niat kita. Makanya termasuk adalah niat kita. Ketika kita mau menikah sekarang, kita mengikuti kelas ini juga, niatan kita apa? Ketika kelak nanti kita memiliki pasangan. Sebuah renungan dari hadis Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Tabrani. Barang siapa yang menikahi seorang wanita karena memandang kedudukannya, maka Allah akan menambah baginya kerendahan. Dan barang siapa yang menikahi wanita karena memandang harta bendanya, Allah akan menambah baginya kemelaratan. Dan barang siapa yang menikahi wanita karena kecantikan, maka Allah akan menambah baginya kehinaan. Ini naudzubillah min dzalik. Jadi renungkan ketika kita mau menikah, nanti ketika kita proses nanti mungkin ta'aruf dan sebagainya, maka niatan kita adalah jangan sampai dari awal niatan kita karena harta, niatan kita karena kedudukan, niatan kita karena kecantikan. Walaupun itu dibolehkan, tetapi niatan awal itu bukan itu. Nah, apa niatan kita ketika kita menikah? Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tabrani, "Man tazawwaja imra'atan," siapa saja yang menikahi seorang wanita, ya, lam yatazawwajha illa liyaghudda basarahu. Tidak ada niatannya menikah itu kecuali untuk menjaga pandangannya. Aw liyuhsina farjahu, atau untuk menjaga kemaluannya. Aw yasilu rahimahu, atau untuk menyambung silaturahmi. Jadi ini tujuan-tujuan positif untuk menjaga pandangan supaya tidak terjerumus kepada perzinahan, untuk menjaga kemaluan, naudzubillah min dzalik, supaya juga tidak terjerumus kepada perzinahan. Termasuk adalah untuk menyambung silaturahmi, mendekatkan ikatan kekeluargaan. Karena orang yang menikah itu adalah sesungguhnya menggabungkan dua keluarga. Apa kata Rasulullah? Barakallahu lahu fiha wa barakalaha fihi. Maka Allah akan memberkahi bagi istrinya dan juga memberkahi istri baginya. Artinya apa? Kedua-duanya pasangan tersebut ketika tujuan nikah adalah untuk tadi lillahi ta'ala, tentu niatan awalnya, tapi di situ juga untuk menjaga kehormatan, untuk menjaga kemaluan, termasuk juga adalah untuk menggabungkan silaturahmi. Maka ini akan menjadikan hal yang positif buat kita semuanya, karena Allah akan memberikan apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita semuanya keberkahan, baik itu pasangan suaminya atau istrinya. Sehingga kalau kita mau menikah, maka niatan kita adalah yang pertama tentu mardhatillah, untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang nikah ini perintah Allah. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang berbicara tentang perintah kita untuk menikah. Fankihu ma taba lakum. Perintah Allah. Karena ini perintah Allah, maka kalau kita menikah, maka menikahlah dengan tujuan mardhatillah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menikah juga adalah sesungguhnya ini bagian untuk melaksanakan sunnah Nabi SAW. Karena Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, ya kata Rasulullah, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia adalah sesungguhnya bukan bagian dariku. Jadi kalau kita nikah adalah sesungguhnya untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Makanya teman-teman ya, di kelas nikah ini kita niatkan, kita mencari pasangan mardhatillah, mencari keridhaan Allah. Karena kita untuk mencari keridhaan Allah, tentu dalam mencari pasangan sesuaikan dengan apa yang Allah perintahkan, tidak pacaran dan sebagainya. Kemudian mengikuti sunnah Nabi, maka nikah adalah bagian dari sunnah Nabi, maka kita laksanakan ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian berikutnya adalah tentu, karena siapapun laki-laki dan perempuan pasti banyak godaannya. Maka dalam konteks kita menikah, tentu tujuannya adalah untuk menundukkan pandangan kita. Jadi kalau kita menikah, maksudnya apa? Ketika kita sudah punya pasangan, dalam sebuah hadis disebutkan, ketika kita di luar, kemudian lihat non mahram kita, membuat kita tertarik, maka segera pulang, datangilah keluarga kita. Artinya untuk menundukkan pandangan. Yang keempat tentu adalah untuk menjaga kemaluan. Kemudian yang kelima adalah untuk memperluas silaturahmi. Kenapa? Karena yang namanya menikah itu adalah menggabungkan dua keluarga. Saya sering di khutbah nikah disampaikan, kalau ada khutbah nikah, maka saya sampaikan bahwa tujuan pernikahan itu adalah bukan hanya kalian berdua yang menikah, tapi sesungguhnya dua keluarga itu. Sehingga tugas nanti ke depan adalah pasangan suami istri itu adalah bagaimana menggabungkan dua keluarga tersebut. Karena ini adalah memperluas silaturahmi.
Kemudian yang terakhir adalah tentu menikah juga adalah untuk mencetak generasi pejuang dakwah Islam. Kenapa? Karena Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, maka nikahlah kalian dengan orang yang subur. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Karena kelak di hari kiamat saya akan bangga dengan banyaknya umat Rasulullah SAW. Jadi menikah itu adalah tentu untuk mendatangkan keturunan. Makanya inilah yang dijaga di dalam Islam. Ada yang disebut dengan hifdzu al-ir, menjaga kehormatan. Kemudian juga hifdzun nasal, menjaga keturunan. Nah, menjaga keturunan adalah syariat menghalalkan yang namanya pernikahan, kemudian mengharamkan yang namanya perzinahan untuk menjaga keturunan tersebut. Kemudian tadi adalah menjaga kehormatan dengan pernikahan tersebut, maka orang akan terjaga dari sisi kehormatannya, tidak mungkin orang tersebut dituduh berzina dan sebagainya, dan anaknya pun jelas adalah anak yang jelas orang tuanya. Tapi kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman nikah, teman-teman kelas nikah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang baru kita membahas tentang bagaimana hukum pernikahan di dalam Islam. Sebelum kita membahas tentang hukum pernikahan di dalam Islam, ada kala baiknya kita membahas dulu apa sih kaitan dengan nikah itu secara bahasa. Nikah itu adalah nakahayan kihu, artinya menikahi, mengawini atau menggauli. Ya. Bisa juga bermakna juga dhamma wa jamaah. Bisa juga maknanya adalah menggabungkan dan menghimpun. Jelas ya? Kalau nakahayan kihu adalah mengawini dan menggauli. Kemudian menggabungkan dan menghimpun dua pasangan yang tadinya haram, kemudian dengan ikatan pernikahan, maka itu menjadi halal dan itu digabungkan. Kemudian juga bisa juga, mohon maaf, nikah itu adalah bermakna al-wad'u, yaitu berhubungan suami istri. Adapun secara istilah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan yang namanya nikah itu adalah melaksanakan akad dengan seorang wanita dengan maksud untuk mendapatkan kenikmatan dengannya dan mendapatkan anak serta manfaat-manfaat lain yang ada hubungannya dengan berbagai kemaslahatan di dalam nikah. Jadi sebuah akad antara laki-laki dan perempuan, kemudian di situ ada hak dan kewajiban yang dipenuhi, kemudian juga nanti ada keturunan yang akan didapatkan, dan tentu adalah berbagai kemaslahatan dalam pernikahan. Itu adalah sesungguhnya ketika kita berbicara dalam pernikahan. Itu menurut agama, karena kita tinggal di negara Indonesia, negara hukum. Maka dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang Undang-Undang Perkawinan disebutkan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis Nabi sangat banyak. Salah satunya surat An-Nur ayat ke-32. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum. Kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu. Kemudian juga apa? Min ibadikum, ya, dari hamba-hamba kalian, wa imaikum, dan hamba sahaya perempuan kalian. Iyakunu fuqara, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian sebelum nikah adalah orang-orang fakir, yughnihimullahu min fadli, Allah akan berikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan karunia, ya, dengan memberikan kekayaan dengan rahmatnya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, Islam memerintahkan kita untuk nikah. Allah memerintahkan melalui ayat Al-Quran untuk menikah. Dan ternyata menikah itu adalah salah satunya adalah kita akan mendapatkan keberkahan. Dan di antara keberkahan adalah seandainya dulu belum punya, maka sekarang sudah menikah, maka kita akan memiliki harta yang diberikan. Mungkin kita lihat orang tua kita, bisa tanyalah kepada orang tua kita, atau mungkin orang-orang sekeliling kita yang menikah. Sebelumnya mungkin dia belum punya rumah, dengan menikah Allah memberikan rizki. Ini rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi tujuan dari awal nikah kita adalah harus benar sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim juga disampaikan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang memiliki al-ba'ah, maka hendaklah menikahlah. Maksudnya punya kemampuan untuk menikah, segera menikah. Fa innahu aghaddul lil basar, karena dengan menikah akan lebih menundukkan pandangan kita. Wa ahsanu lil farji, dan akan menjaga kemaluan kita. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Kalau kita belum mampu untuk menikah, maka perbanyaklah ibadah saum. Fa innahu lahu wijaun, karena yang namanya saum itu adalah akan mengekang hawa nafsu kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari lain disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, ya, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang membenci sunnahku, itu bukan
tidak bagian dari golonganku. Maksudnya adalah kaitan dengan berbicara tentang nikah ini adalah seperti ini. Tadi kita berbicara tentang nikah. Kalau kita berbicara tentang nikah, hukum asal pernikahan itu adalah sunnah. Jadi hukum asalnya adalah sunnah. Tapi bisa jadi wajib? Mungkin saja. Kapan? Nah, pernikahan itu menjadi wajib bagi seseorang ketika secara finansial dia mampu untuk memberikan nafkah, lingkungan dan kondisi yang memudahkan, ya. Pada perzinahan maksudnya ada kemungkinan dia untuk berzina. Latar belakang keimanan kesolehan belum memadai, puasa juga tidak mampu, maka orang seperti ini adalah wajib nikah. Artinya sederhananya adalah orang sudah mampu secara finansial dan sebagainya, tapi khawatir terjerumus kepada perzinahan, maka lebih baik dia ketika itu nikah. Itu menjadi wajib. Kapan haram? Ketika tujuan pernikahan adalah untuk menzolimi pasangannya. Ya, baik kezoliman biologis, psikologis, termasuk juga finansial. Jadi kalau tujuan nikah adalah untuk menzolimi pasangan, tentu ini adalah diharamkan. Kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala, ya, ini kaitan dengan hukum pernikahan itu. Kemudian berikutnya adalah nikah itu hukumnya juga bisa jadi makruh. Kapan pernikahan bisa jadi makruh? Seseorang dalam kondisi dikhawatirkan. Kalau tadi yang wajib adalah kemungkinan dia akan terjerumus, tapi kalau ini dikhawatirkan dia akan merugikan pasangan. Contohnya berpenghasilan belum layak, emosional dan masih labil, ringan tangan, kemudian tidak mempunyai keinginan kepada istri, maka ini adalah dimakruhkan ketika itu. Jadi dikhawatirkan, ya, akan merugikan pasangan. Kalau haram tadi adalah kemungkinan dia akan, ya, tujuan awalnya adalah untuk menzolimi, tapi makruh ini adalah dalam kondisi seperti itu. Sebuah renungan dalam hadis Nabi SAW, demi Allah, sungguh aku ini paling takut kepada Allah di antara kamu sekalian. Aku juga paling bertakwa padanya, tetapi aku sholat malam dan juga tidur. Aku berpuasa dan juga berbuka, dan aku pun menikahi seorang wanita. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka itu adalah bukan dari golonganku. Jadi kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala, teman-teman kelas nikah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hukum asal pernikahan itu adalah hukumnya sunnah. Tetapi hukum pernikahan ini bisa menjadi wajib. Kapan? Bisa menjadi wajib ketika kondisi kita sudah mampu dan khawatir kita terjerumus kepada perzinahan, baik itu karena lingkungan atau memang juga karena syahwat kita yang sudah memuncak dan lain sebagainya, maka kondisi itu menjadi wajib dan kita pun tidak mampu untuk saum. Hukumnya bisa jadi haram ketika dalam kondisi dia memang tujuannya adalah untuk menzolimi pasangan. Ini adalah dilarang. Kemudian yang hukum berikutnya adalah makruh ketika kondisi itu adalah kondisinya adalah khawatir karena penghasilan juga belum layak, emosional juga masih labil dan sebagainya, maka kondisi seperti ini dilarang dimakruhkan orang tersebut untuk melakukan pernikahan. Cukup. Pesan satu ya? Hah? Pesan satu? Ya. Kayaknya harus 3 selesai.